Telurku Pak Muardi yang senantiasa setia mendampingi kita. Alhamdulillah tidak ada ungkapan kecuali ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para tokoh agama yang mewakili dari Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan yang Katolik berhalangan, serta dari agama Islam sendiri. Doa, tidak ada kekuatan sedasar doa. Hal yang semacam ini, mari kita hidup di negeri Pancasila, yang mana Pancasila kita itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita jadikan doa ini sebagai roh kekuatan kita untuk membangun kekuatan imun dan juga iman kita di dalam menghadapi pandemi. Terlebih-lebih saat ini dengan adanya kasus ataupun yang terjadi di Afghanistan dan juga di Malaysia, kelompok sebelah ini seakan-akan dapat angin segar. Di media sosial mereka mulai memainkan perannya kembali. Nah, kita sebagai anak bangsa yang cinta pada bangsa dan negeri ini, asal para tokoh-tokoh agama ini bersatu kompak, maka tidak akan pernah terjadi sesuatu pada bangsa dan negeri ini. Biarkan mereka-mereka itu seperti anjing yang menggonggong. Tetapi apabila kita tetap terus saling silaturahim dan tetap menjaga kebinekaan ini dalam keikaan, maka gonggongan anjing-anjing mereka itu, kafilah pun tetap berlalu. Jangan pernah lelah dan jangan pernah bosan. Di antara kita yang ada dan hadir di sini memang bukan siapa-siapa. Hanya anak bangsa yang cinta pada bangsa dan negeri ini. Tetapi bangsa dan negeri ini kalau mencari pejabat banyak, tetapi untuk mencari tauladan pada bangsa, bahwa bangsa ini adalah bineka, ini adalah keniscayaan. Melalui acara-acara kebersamaan semacam ini, kita share sebanyak mungkin untuk memberikan tauladan kepada generasi kita. Iki lho, aku wong Islam, darahku Madura. Dulurku Pak Edi, wong Pacitan atau Galek kan. Agamanya Kristen. Saya 20 tahun bisa bersahabat. Saksinya ada Gus Rosat itu dari Batu. Semuanya ini karena apa? Karena cinta. Saya dengan Pak Edi memiliki cinta yang sama. Saya Ustadz, Pak Edi itu pendeta. Saking seringnya Gus ajak keluar masuk ya, dari satu pesantren ke pesantren yang lainnya, dan pakai peci nasional. Gak apa-apa itu peci nasional, saya bilang begitu. Itu sampai banyak yang manggil itu Gus Edi atau Ustadz Edi kan gitu. Ya kita tujuannya apa? Nggak ada lain. Hanya untuk membangun kebinekaan. Kalau bertahun-tahun atau bahkan ya bisa dikatakan hampir ratusan tahun, Indonesia ini didivided et impera karena perbedaan agama. Saya ajak Pak Edi beserta komunitas teman-teman Kristen yang lainnya waktu itu. Untuk apa? Ngalah. Ayo teko ke pesantren-pesantren, saling kenal. Dengan kenal ini, maka akan paham. Kalau kenal aja tidak, sementara ajaran-ajaran yang sudah didivided di mainstream sedemikian rupa, bahwa wong Kristen iku koncoy penjajah, wong Kristen iku boloi londo, itu yang ada pada umat Islam pinggiran. Kalau tidak dilakukan oleh Yayasan Pondok Kasih, yang mana yang sangat getol seperti Pendeta Edi semacam ini, maka mainstream itu tidak terhapuskan. Nah, dengan gerakan cinta inilah yang kami lakukan. Ada acara Sumpah Pemuda. Saya ngerengek kepada Ketua Yayasan Pondok Kasih, ayo adakan. Undang kiai-kiai, undang pendeta-pendeta duduk bersama. Ada acara 10 November Hari Pahlawan, Sumpah Pemuda 17 Agustus. Ini kita lakukan
Alhamdulillah di Surabaya bisa sukses. Kita turba bersama Pak Edi ke daerah-daerah. Ke Bondowoso, ke Situbondo. Pak Edi, jangan sampean tok. Panggil pendeta-pendeta yang sampean kenal yang ada di Bondowoso, yang ada di Situbondo, agar kenal dengan kiai-kiai yang ada di daerah setempat. Alhamdulillah, melalui acara-acara tersebut, terlahirlah tokoh-tokoh kebinekaan. Tokoh-tokoh lintas agama yang sangat handal. Salah satu contoh adalah dulurku yang saat ini hadir, yaitu Gus Rosad. Ini penjaga kebinekaan ataupun di Malang Kabupaten. Dan itu kita kerjakan bukan seperti membalikkan tangan. Bukan sekali dua kali acara. Gus dulu membentuk Forum Komunikasi Ulama dan Masyarakat. Tujuannya itu tadi, membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, dan ukhuwah Watoniyah. Terlahirlah Gus Rosad yang ada di Malang Raya berserta kiai-kiai yang lainnya. Terlahirlah Gus Rosidi yang ada di Bondowoso. Begitu mesra dengan teman-teman pendeta. Yang mana wilayah Tapal Kuda ini memang bisa dikatakan agamanya kuat, tapi kolot. Dan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan itu sangat sempit. Tetapi hal itu bukan menjadi suatu bentuk kendala. Kita terobos dengan cara cinta. Kita datangi, kita silaturahim. Alhamdulillah ada Pak Edi yang kebetulan menjadi pendeta dan mau. Lah kalau Pak Edinya nggak mau ya sulit. Sebab apa? Di dalam membangun suatu bentuk hubungan, itu ada yang salah satu ngalahi. Ya. Tapi kalau semuanya saling angkuh, tidak akan pernah terwujud. Sama dengan agama cinta ini ya. Bangsa ini banyak sekali kegiatan-kegiatan itu. Hanya tujuannya banyak untuk kepentingan politis. Setiap kegiatan-kegiatan lintas agama ataupun diskusi-diskusi tentang kebangsaan yang ada di gedung-gedung atau di hotel-hotel sebelum ada virtual begini. Senantiasa yang diundang tuh para elit. Kiai-kiai elit, pendeta-pendeta elit, baik yang ada di NU, Muhammadiyah, MUI. Begitu juga di non-muslim. Itu elitnya GBI, elitnya di keuskupan dan sebagainya. Padahal mereka itu wawasan kebangsaannya bisa dikatakan ya hampir penuh lah kan begitu. Meskipun belum dikatakan penuh kan gitu. Karena kesempurnaan milik Tuhan. Justru yang tidak tergarap ini adalah middle in. Nah kerjaan Gus, sukanya Gus memang semacam itu. Yang belum tergarap inilah Gus garap. Kiai-kiai pinggiran, ustadz-ustadz kampung. Lah di sini kita ajak bersama untuk bicara tentang kebangsaan, tentang kebinekaan, tentang Pancasila. Dan saat ini demikian juga dengan agama cinta. Gus, kok tidak ngundang Kiai Agil Sirot? Gus, kok tidak ngundang apa? Siapa namanya? Alwi Syihab, Habib Alwi Syihab. Kok nggak ngundang Habib Lutfi? Gus semuanya itu kenal baik. Tapi tujuan dari agama cinta bukan demikian, ya. Kita tidak cari nama dan kita bukan dari satu golongan. Agama cinta di atas dan untuk semua golongan. Apapun agama Anda, apapun partai Anda, apapun suku Anda, ya, di agama cinta ini adalah gerakan moral mengajak semua komponen anak bangsa agar bisa saling mencintai dan menyayangi. Indonesia ini terbentuk menjadi suatu bangsa, menjadi suatu negara lain daripada negara yang lain. Kebanyakan dan mayoritas negara-negara itu menjadi negara karena kesatuan suku, karena kesatuan agama, karena kesatuan daratan. Indonesia ini semuanya serba beda. Sukunya beda, agamanya beda, bahasanya beda, warna kulitnya beda, bahkan rambutnya juga beda, matanya beda. Ya. Nah, di sini kita harus berterima kasih kepada founding father kita yang bisa menghimpun, menyatukan kita menjadi suatu negara Indonesia di dalam perbedaan. Dan perbedaan ini tanpa adanya cinta, tanpa adanya kasih,
maka tidak akan pernah terwujud tunggal ika. Perbedaan ini bukan menjadi rahmat, perbedaan ini akan menjadi laknat apabila tanpa didasari dengan cinta. Maka dari itu Gus sangat terima kasih sekali kepada Romo Asun, kepada Bapak Ida Madin Sugita, kepada Pak Edi apalagi ya, Tulur Lawas ini kan gitu ya, kepada perwakilan dari Konghucu ya, perwakilan dari Hindu, Buddha, Kristen, Katolik ya, yang tidak pernah bosan Gus undang ya. Semuanya ini tidak ada lain, ayo bangsa ini butuh toladan. Biarkan mereka-mereka yang kelompok nyinyir ya, kita nggak usah ikut menjadi orang-orang yang penyinyir. Kita warnai jihad bangsa kita, mengisi kemerdekaan bangsa ini, apalagi saat ini zaman teknologi canggih dengan adanya internet dan juga dengan adanya pandemi. Ruang lingkup kita ini ada pada dunia internet. Mari kita dengan saling mencintai, dengan saling mengasihi ya. Kadang Gus geli juga kan gitu. Ada ustadz, ada kiai ya kan, ada nyinyiran, ikut kepancing, ikut nyinyir kan gitu loh. Ayo, ya tokoh agama janganlah. Tokoh agama ini moral force, kekuatan moral, ya. Kalau kita ini bukan politisi, kita ini adalah juru damai. Kita ini adalah juru selamat. Bagaimana mendamaikan seluruh anak bangsa ini? Bagaimana menyelamatkan Indonesia ini dari segala bentuk fitnah-fitnah yang ada? Itu adalah tugas kita bersama. Sekali lagi, terima kasih kepada semua narasumber. Mudah-mudahan tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan ya. Di dalam kita senantiasa silaturahim, mengambil momen-momen penting seperti 17 Agustus begini ya. Kita berdoa bersama ya. Kalau perkara dibilang kafir, dibilang murtad, itu udah makanan Gus mulai dulu kan gitu ya. Mulai orang-orang belum dikafirkan, mulai zaman Ahok, dukung Ahok dulu itu ya. Di tahun 2002, tahun 2004 lupa Gus itu sudah biasa dikafir-kafirin. Ya kata Gus Dur kalau udah dikafirkan, sekarang Gus belum sholat Isya. Ya, habis maghrib tadi. Lah setelah sholat Isya, Gus syahadat lagi asyhadu alla ilaha illallah. Islam lagi kan gitu. Ya, jadi jangan takut, jangan pernah takut untuk membangun kebersamaan ini. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, ya. Kalau semua umat beragama di Indonesia ini, ya, dengan 6 agama bisa melaksanakan fungsinya sebagai kekuatan moral, maka sungguh luar biasanya Indonesia dengan Pancasilanya pasti bisa menjadi mercusuar dunia. Ya. Afghanistan, seperti kata Ustadz Helmil Senior Gus di Gontorin, baru belajar 2 bulan sudah gak kuat atau sudah merasa pinter kan. Sekarang terkoyak lagi, ya Allah ya. Mudah-mudahan segera ada penyelesaian. Demikian, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak punya salah dan hilap. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur ya panjang, mari kita ketemu kembali di acara webinar Agama Cinta pada edisi ke-44. Akhirul kalam dari kami, mari jangan pernah bosan untuk mencintai Indonesia. Indonesia rumah kita bersama. Kalau bukan kita semuanya, siapa yang akan menjaga lagi? Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan gerakan-gerakan kita doa bersama dinyinyirin orang, dinyinyirin kelompok sebelah, ya, mereka tidak tahu. Gus merasa damai, merasa indah. Orang beragama itu dengan keyakinannya, tanpa ada yang dipaksa. Malam hari sholat tahajud, dingin-dingin ya kan, ambil air, sujud, ya, nyium tanah. Semuanya itu dilakukan dengan keyakinannya. Begitu juga Pak Edi ke gereja. Ya kalau nggak yakin nggak mungkin. Kalau Pak Edi yakinnya ke Islam, nggak mungkin ke gereja ya Pak Edi. Mesti ke masjid kan. Begitu juga. Gus ini 10 tahun, 20 tahun berteman dengan Pak Edi. Tidak pernah secuil pun iman Gus ini berubah kepada imannya Pak Edi. Begitu juga Gus tidak pernah mempengaruhi imannya Pak Edi kan gitu loh. Justru Pak Edi kalau bahasa Islam universal,
dibikin nasihat kepada ustadz-ustadz. Hoirundas, Pak Ublindas, Pak Edi itu apal padahal pendeta ini. Indah apabila kita dengan cita. Demikian, terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada moderator atau pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pakaikan sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka, optimis, Indonesia pulih. Terima kasih.